beriman kepada kitab-kitab Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali. Kali ini kita jumpa dengan materi pertama di kelas 11, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalam mempelajari materi di bab ini, kita akan membahas beberapa kajian. Yang pertama, beberapa macam kitab yang diurunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul. Yang selanjutnya adalah cara mengimani Al-Quran dan cara mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran. Sebelum kita masuk kepada materi khazanah tentang pengetahuan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini kita yang pertama adalah membuka relung hati. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW, para nabi dan rasul yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Seperti manusia biasa, para nabi dan rasul juga akan meninggal dunia. Di saat rasul dan nabi meninggal dunia, di saat itulah para manusia tidak lagi berpegang teguh kepada syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini peranan kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul sebagai pedoman hidup kepada manusia agar bahagia di dunia dan akhirat. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur, dan Al-Quran merupakan kitab suci terakhir dan penyempurna kitab-kitab sebelum Al-Quran. Isi kitab Al-Quran mencakup seluruh isi dari kitab-kitab sebelum Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelum Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW dan abadi selama-lamanya hingga akhir zaman sebagai pedoman hidup umat manusia agar bahagia di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW menegaskan bahwa jika kita berpegang teguh kepada Al-Quran, insya Allah kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Taraktum fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahu wa sunnatu rasul." Kutinggalkan untukmu dua perkara atau pusaka, kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Hakim. Alhamdulillah, kita masuk pada sesi yang selanjutnya. Untuk memperkaya khazanah kalian, kita masuk materi yang pertama, yakni makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki makna, yakni mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul untuk jadikan pedoman hidup kepada umat manusia selama hidup di dunia agar dapat bahagia hidup di dunia dan akhirat. Di dalam Al-Quran disebutkan ada 4 kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul. Di antaranya yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selain kitab-kitab di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan wahyu kepada para nabi dan rasul dalam bentuk suhuf. Suhuf merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para nabi dan rasul dalam bentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Di dalam Al-Quran disebutkan adanya suhuf yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu, "Inna haza lafis suhufil ula, sufi Ibrahim wa Musa." Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu suhuf-suhuf yang diturunkan kepada Ibrahim dan Musa.
Al-Quran Surah Al-A'la ayat 18-19. Anak-anakku sekalian, dalam mengimani kitab suci Al-Quran berbeda dengan cara mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran. Mengimani kitab suci Al-Quran termasuk kepada membaca, memahami, dan mengamalkan serta mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Dijadikan sebagai pedoman hidup agar bahagia di dunia dan akhirat. Sementara mengimani kitab suci sebelum Al-Quran, kita cukup mengetahui dan mengimani keberadaannya sebagai salah satu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih mengetahui isi kitab sebelum Al-Quran, kita perhatikan simak berikut. Yang pertama, kitab Taurat. Adapun isi kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam yaitu yang selanjutnya adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam yang berisi yakni kitab yang selanjutnya adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam yang berisi tentang dan sebagai yang terakhir, sebagai kitab terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, yakni kitab suci Al-Quran, di mana isi kitab suci Al-Quran secara garis umum yaitu Al-Quran memiliki nama-nama lain, yaitu Al-Quran sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW juga memiliki beberapa keistimewaan, yaitu dengan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat menerapkan perilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu demikianlah materi kita pada minggu ini tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup agar bahagia di dunia dan akhirat. Tetap mencintai Al-Quran. Jadilah generasi yang mencintai Al-Quran. Billahi wasabil haq, fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.